kita bangkit berdiri, kita nyalakan lilin semua. Nyalakan lilin bersama-sama. Kita angkat lilin semua sama-sama. Shine, Jesus, shine. Bersinarlah buat Tuhan kita. Bersinarlah dengan kemuliaan Bapa, kobarkanlah jiwa dan raga, curahkanlah rahmat berkat segenap bangsa, berfirmanlah Tuhan bersinarlah, bersinarlah. Pagi jemaat sekalian, kita bersama satu di dalam doa. Kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Tuhan kami yang malam hari ini setiap kami datang untuk bersama-sama mengingat kembali akan kasih Allah yang terbesar akan dunia ini, yang telah mengutus putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kami mengucap syukur. Di kesempatan malam hari ini kami datang bersama. Kami ingin menikmati sebuah momen sukacita. Sebuah sukacita yang tidak dihasilkan dari sesuatu yang mudah, tetapi di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bertahtalah dan beracara di tengah-tengah kami. Kami sungguh menyerahkan seluruh rangkaian pujian, tarian, dan juga akan firman, semua untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah setiap kami yang datang malam hari ini Engkau lawat, Engkau perjumpakan kami dengan kemuliaan-Mu. Dan setiap kami yang pulang pada malam hari ini tidak hanya merasakan tentang sensasi suasana kegembiraan, tapi juga kami mendapatkan sebuah esensi daripada perayaan Natal malam hari ini. Berkaryalah di tengah-tengah kami, beracaralah dan menyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom, selamat sore jemaat sekalian. Good evening everyone and Tachiahawan an. Mari kita sama-sama mau bersorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Kita mau bersuka cita pada malam hari ini. Kita mau mengangkat pujian. Kita mau beritakan kabar baik Tuhan Yesus yang lahir di bumi ini untuk menebus setiap dari kita semua pada malam hari ini. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Ceritakanlah pada dunia, kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Sing it one more time. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Segala bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Seluruh umat manusia bersukacita
Tuhan Raja. Tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Yesus Tuhan Raja. Dia rela meninggalkan surga untuk datang ke dunia. Ya, betapa begitu berharganya bagi setiap kita. Kalau Tuhan yang adalah Raja, dia mau meninggalkan surga, dia mau datang dan menebus dosa setiap kita. Saudara bergembira semua hari ini? Amin. 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 Berikan salam kepada kanan kiri saudara, berikan high five minimal 5 orang. Ayo ke kanan kiri saudara. Silakan bangkit berdiri, jangan malu-malu semuanya. Siapa yang dapat lebih dari 10 orang? Ada? Ada? Iya. Gak apa-apa kalau belum ada, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita mau bersorak bagi dia, dia sudah lahir bagi setiap kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Oh, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia firman Allah yang hidup bagi setiap kita. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
Mari saudara, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau pergi bagi Dia. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Kabarkanlah ke gunung, oh bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Bumi lama menanti kedatangan Raja, agar memberi pimpinan dan damai di dunia. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Suatu malam sunyi di Bethlehem, Di suatu malam sunyi di Bethlehem jadi, dihormat tentara surga bercahaya berseri. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus, kelahiran Yesus. lebih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kesukaan yang besar bagi dunia. Mari kita mau mengabarkan Yesus Kristus sudah lahir bagi setiap kita. Ini kabar gembira bagi setiap kita. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Oh, ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Sama-sama. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. Tiga orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal lahir dari manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia.
sekali saya dengan Karina yang akan memandu acara pada malam hari ini tentunya dalam acara yang sudah kita nanti-nantikan bersama yaitu Pinangsia Got Talent. Nah, pada malam hari ini akan ada 4 peserta yang akan menampilkan penampilan terbaik dari setiap mereka. Mulai dari tim angklung GKI Pinangsia, ada juga adik-adik dari sekolah minggu, ada vokal grup dari KU2 dan juga ada penampilan dari teens. Pada malam hari ini juga akan ada para juri yang akan memberikan komentar dan penilaian dari setiap peserta yang akan tampil pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama. Yang pertama ada Mr. Tandier. Yang kedua ada Miss Yvonne. Yang ketiga adalah last but not least ya, Mr. Tono. Seru sekali pada malam hari ini. Aku ada pantun sedikit. Buah manggis, buah mangga, jangan menangis para peserta. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan penampilan dari tim angklung GKI Pinangsia. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Jemaat yang heboh. Yang depan mana suaranya? Selamat malam. Malam. Oke, baik, silakan memperkenalkan diri dan ya apa yang ingin ditampilkan pada malam hari ini. Kami dari grup angklung Pinang akan membawakan sebuah lagu pujian yang berjudul Wis, saya suka semangatnya, ya. Oke, semoga penampilannya juga semangat ya. Ya. Ciayo.
Cek. Oke, saya senang sekali ini grup musik yang berkolaborasi dari yang muda sampai yang tua. Jadi karena Bapak Ibu sekalian memberi inspirasi, saya juga ada pantun nih buat Bapak Ibu sekalian. Ada panda di kandang besi, di rumah Pak Cahya suami Ibu Asi. Karena Anda jadi inspirasi, maka saya tidak eliminasi. Sekali ya, sangat baik sekali. Tetapi pada saat setelah intro masuk ke bait kedua itu, sepertinya ada ketegangan yang muncul sehingga ada beberapa bagian yang tidak harmoni. Ya, ini akan sangat mempengaruhi penilaian ya. Saya pikir ini akan sulit. Saya tidak terlalu sependapat dengan Mr. Tono mengatakan kalian lolos dari eliminasi ya. Oke, terima kasih. Oke, malam Bapak Ibu. Saya mendengar lagu Malam Kudus dalam permainan angklung ini seperti menghayati kelahiran Tuhan Yesus dalam konteks dia lahir di bumi pertiwi ini ya. Terima kasih untuk tampil pada malam hari ini. Saya lihat sudah cukup bagus dan kompak dan saya percaya kalian sudah memberikan yang terbaik ya dalam penampilan malam hari ini untuk Kristus. Dan gimana kalau Pak Tono, kalau misalkan mereka itu ada misalkan ada klasis Priangan Got Talent, kita kirim mereka gimana? Oke, ya kita 2 Setuju ya? lawan 1, Dua kita lawan satu. menang. Ya, jadi mereka Setuju lolos ya, ya? masuk lolos ya? Lolos ya? Lolos. Yeay, lolos. Ya, menurut kami juri sudah memberikan kritikan yang baik agar kami ke depan bisa menjadi lebih baik. Kami sudah berlatih sejak bulan Juli, walaupun latihan ini tidak mudah, tapi kami sudah memberikan yang terbaik malam ini. Oke, selamat malam adik-adik yang cantik. Kalian mau tampilkan apa pada malam hari ini? Kami dari Sekolah Minggu ingin menampilkan tarian untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh, judul lagunya apa itu? Happy Birthday Jesus ya. Do you all love Jesus? Yes. Yes, oke. Silahkan kalian tampilkan tarian yang sudah disiapkan. Happy birthday, Jesus.
luar biasa ya, adik-adik sudah tampil dengan baik, dengan kompak pada malam hari ini ya. Jadi itu kado-kado yang dibawa buat siapa tuh? Buat kita kali juri ya, ada 3 orang ini. Kadonya boleh lah 1 orang 1 gitu ya. Oh bukan, itu buat Tuhan Yesus lah, iya. Oke adik-adik, kalian sudah tampil dengan baik dan ada 1 masukan mungkin dari saya ya. Tadi saya kurang lihat senyumnya kalian yang manis itu, ya. Kalau bisa next time kalian bisa nari, berekspresi lagi dengan senyuman kalian untuk Tuhan Yesus, oke? Ya, mungkin Pak Tono? Oke, saya senang ya bahwa adik-adik itu dari kecil sudah mau memberikan waktunya latihan untuk sebuah momen hari lahirnya Yesus. Ya walaupun tadi ada sedikit salah gerakan tuh ya dari adik yang tengah, ya tapi itu manusia ya, sebab kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke, untuk kali ini saya loloskan adik-adik sih ya untuk bisa ikut selanjutnya. Iya, saya rasa bisa lolos mereka. Oke, saya juga setuju dengan Mr. Tono ya gitu ya. Ada beberapa gerakan yang yang terlambat dan ada yang salah. Tetapi secara keseluruhan adik-adik tampil dengan luar biasa. Kalian mungkin lolos ya. Lolos nggak nih? Oke. Lolos nggak? ya. Lolos ya. Oke. Oke, sip ya. Silakan maju ke babak berikutnya ya. Terima kasih ya. Lolos. Terima kasih. Deg-degan kalau ada salah-salah, tapi senang karena sudah berani untuk Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silakan memperkenalkan diri dan apa yang mau ditunjukkan. Kami vokal grup The Best. Hari ini, malam ini mau berkolaborasi dengan Komisi Tunarungu. Ya, di mana lagu yang akan kami bawakan adalah ciptaan dari Heavenly Melody yang berjudul Andaikan Saya Dapat Bernyanyi. Apa tujuan Bapak Ibu ikut acara ini? Ini saingannya banyak sekali loh. Bapak Ibu yakin pasti menang. Bisa lolos dari acara ini. Yakin. Yakin ya? Ya, kalau yakin mari silakan tunjukkan kebiasaan kalian. Silakan. Dia tidak dapat berbicara, tetapi banyak isi hati yang akan diutarakan. Dia tidak dapat bernyanyi, tetapi ingin memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Saudara, bagaimana dengan kita yang sempurna?
terima kasih persembahannya. Ini sebuah pujian yang sangat indah ya, kolaborasi dengan gerakan dari tunarungu gitu. Ini membuat paduan suara ini begitu unik. Tetapi saya pikir ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya dalam upaya vokal kalian itu sebenarnya. Ada beberapa titik yang kayak membuat paduan suara ini menjadi kualitasnya tidak terlalu bagus gitu ya. Penampilannya lumayan gitu, tapi suaranya kayak mesti diolah lagi gitu ya. Mesti dilatih lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, demikian penilaian saya, silakan Bapak Ibu. Oke, keistimewaan dari GKI Pinangsia adalah ada Komisi Tunarungu ya bersama dengan kita. Luar biasa ya, meskipun mereka tidak bisa berbicara tetapi ekspresinya menunjukkan kalau mereka itu cinta sama Tuhan Yesus ya. Juga ibu-ibu di sini dan sudah tampil dengan baik ya. Hanya menurut saya mungkin yang kurang adalah latihan vokal dengan pianis mungkin sebelum tampil supaya suaranya lebih powerful dan juga supaya lebih blend gitu ya. Oke, mungkin itu aja Pak Tono dari saya. Iya, kalau dari saya tadi nama grupnya Bass ya, The Bass ya. Saya ingat toko elektronik Bass gitu ya, kalau Gading. Maksudnya di toko elektronik itu ada macam-macam perangkat elektronik ya. Nah di sini juga saya lihat ada beraneka ragam tuh ya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang bisa berbicara, ada yang tunarungu. Jadi seperti toko elektronik Bass gitu ya. Ya buat saya menarik dan menghibur. Kenapa? Karena waktu Bapak Ibu menyanyi saya jadi ingat waktu saya masih kecil. Sering diajak mama papa kondangan di Princeton Park. Ya. Jadi kalau kondangan ke Princeton Park ada lagu apa? One Lila gitu ya. Oke. Jadi saya ingat jadi masa kecil saya dan itu membuat saya senang. Jadi saya pikir hari ini saya loloskan lah. Ya, saya loloskan. Lolos ya? Oke. Lolos? Lolos lah, kasih kesempatan. Oke, lolos Bapak Ya. Ibu. Terima kasih. Selamat ya. Sebenarnya tantangan sih tidak ada, ya tergantung yang ikut latihan, benar. Nah kalau di anggota pengampun ini yang pernah latihan vokal, yang pernah mengikuti latihan vokal hanya Elsia, ya. Nah dan lagi pula kalau untuk bernyanyi itu yang paling susah tuh alto, ya. Tidak ada yang lebih gampang dari alto itu kecuali kalau sopran itu yang paling mudah. Nah, jadi kalau saat ini mereka itu bisa tampil dengan seperti ini, menurut saya itu udah cukup bagus. Ya. Oke, selamat malam gadis-gadis yang cantik. Malam. Iya. Silahkan perkenalkan diri kalian dan kemudian apa sih yang ingin kalian tampilkan pada malam hari ini? Halo semuanya, nama aku Shelby dan ini adikku, namanya Shevel. Dan hari ini kita akan menampilkan dance. Wow, dance macam apa itu Shelby? Nah hari ini tuh kita akan membawakan dance yang agak berbeda daripada yang lainnya. Hari ini kita akan membawakan hip hop. Wow, hip hop. Tentu saja pasti disenangi sama anak muda. Oke, silakan tampilkan performance kalian. Hey, check. Yeah. Whoa. If there's one thing I know. Hey, yeah. God is good all the time. If he ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. God is good all the time. If he ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. Okay, some days be the best, some days be the worst, some days stay on replay, other days they don't. Oh well, okay. Guess what you woke up today? Put a big smile on your face. 'Cause one thing ain't never gonna change. God is good
sayang Salayu. Aduh, aku kesandung karena kamu jadi jatuh. Lah, jangan jatuh kamu, kenapa salahnya aku? Kamu kedeketan sama aku. Apa yang terjadi nih, girls? Dia ini ya, kalau latihan dia nggak jatuh. Tapi nih hari H bisa-bisanya dia jatuh. Aduh, sudah, dance berdua memang nggak mudah ya. Perlu kekompakan, kesehatian, dimana saya tidak lihat ada di dalam dance tadi. Padahal udah keren banget, God is good. Dan lagunya hip hop loh, jarang-jarang lagu hip hop. Nah kemudian juga saya hampir menekan Golden Buzzer ya. Karena penampilannya begitu bagus ya. Tapi sayang, tiba-tiba kalian tidak kompak seperti ini. Wah sayang sekali. Gimana Pak Tono? Jadi waktu kalian bilang saya akan menampilkan sebuah dance yang berbeda tentang hip hop, wah saya senang banget ya. Karena waktu zaman saya itu kan masih zamannya Paula Abdul dan sebagainya, itu kan jazz modelnya gitu ya. Jadi waktu kalian bisa menampilkan hip hop itu excited sekali saya gitu. Tapi saya melihat mulai berjalannya dance kalian tuh mulai tidak sinkron gitu ya. Mulai ada keinginan masing-masing untuk tampil. Jadi seperti ini jadinya. Sayang sekali sih buat saya hari ini. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mr. Tono ya. Awalnya baik sekali, tetapi saya pikir kalian gagal. Kalian boleh coba lain kali lagi ya, supaya kalian harus banyak latihan dan bisa bekerja sama. Oke? Jadi gimana ini? Gagal ya? Ya, Gagal masuk lolos berikutnya? Gimana? Kita hari ini maaf tidak bisa meloloskan Anda pada malam hari, mungkin iya, maaf next. ya. Lain kali mungkin kalian bisa latihan untuk lebih kompak lagi. Thank you ya. Thank you ya. Iya. Tuh kan si Dek, salahnya kamu. Semua salah you. Semuanya salah kamu lah, kamu yang jatuh. Ya, semua peserta telah menampilkan penampilan terbaik dari setiap mereka. Selamat kepada peserta yang lolos ke babak selanjutnya dan jangan berkecil hati buat peserta yang belum masuk ke babak berikutnya ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para juri yang telah memberikan komentar-komentarnya lah ya. Iya, dari yang manis sampai yang agak pahit gitu ya. Semoga mengena di hati pemirsanya. Nah, pada malam hari ini juga kita akan mengakhiri acara Pinangsia Got Talent dengan penampilan dari Teens and Youth GKI Pinangsia. Saya Karina undur diri. Mari terus berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bye-bye. Nggak ada. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya milik-Mu. Dan kami memberikan yang terbaik yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa di waktu yang sekarang ini, waktu yang terbaik. Bagian terbaik yang Engkau katakan gak boleh dirampas dari kami. Kami memanfaatkan dengan baik, dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan membuka isi hati Tuhan, itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Siap menerima firman Tuhan dan diubahkan dalam nama Yesus, semuanya berkata amin. Silakan duduk semuanya. Selamat Natal. Terima kasih buat kehormatan ini, senang bisa berbagi di tempat ini. Saudara, satu drama yang memberkati kita gitu ya. Dalam hidup bukan hanya ketika lagi Natal, kita kerap kali berupaya memberikan yang terbaik. Cuman problemnya tadi di situ kita lihat di ujung dari dramanya adalah ketika ada yang mau tampil sendiri gitu ya, nggak ada kerjasama, nggak ada kepentingan bersama tapi kepentingan sendiri, ada yang mau tampil sendiri dan itu jadi problem. Ya saudara, Alkitab kita itu baru di awal-awal udah ada masalah. Bukan hanya ketika manusia itu dalam dosa, tapi ketika kakak beradik ini anak keturunan manusia yang pertama, langsung kakak ngebunuh adiknya sendiri, dan itu perkara memberikan persembahan. Jadi kita jangan pernah mengira kalau udah di gereja, udah pelayanan gitu ya, kita udah luput dari keegoisan. Justru pembunuhan pertama terjadi, kakak bunuh adiknya sendiri, perkara itu. Perkara memberikan persembahan. Dan ini satu peringatan bagi kita. Ya, dan malam ini tidak terkecuali Natal selalu jadi sebuah pengingat bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita yang terbaik. Ya, kita ke Yesaya 9 ayat 5, kita ke sana Yesaya 9 ayat 5. Ayat Natal yang dijadiin lagu, saudara. Ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lagunya cukup terkenal. Lagunya persis dari ayat ini, nggak dimodif-modif gimana. Dan dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk kepentingan siapa dia lahir? Untuk Anda dan saya, bukan kepentingan dia, kepentingan kita. Ya, seorang putra, anak laki-laki telah diberikan untuk kita sebagai hadiah. Makanya Natal identik sama hadiah, mau tahu kenapa? Bukan gara-gara Nicholas dari Mira. Bukan, siapa dia? Seorang uskup dari Turki. Yang terkenal akhirnya dijadiin mitos, namanya Sinterklas. Ya, dia suka ngasih kado. Salah satu kebiasaan Nicholas adalah kasih kado secara diam-diam. Jadi orang dapat kado dan nggak ada yang tulisannya dari siapa gitu, nggak ada. Dan itu dijadiin satu kayaknya yang membuat Natal identik sama kado. Sebenarnya Natal identik sama kado gara-gara Yesus. Nah, di hari ulang tahunnya dia memilih untuk menjadi hadiah untuk Anda dan saya. Dia yang ulang tahun, dia yang jadi kado. Nah, kalau kita kebalik, kita agak aneh. Bukan kita yang ulang tahun, kita yang kepo. Kan, dapat kado apa ya gue Natal ini? Lah emang lu yang ulang tahun? Bukan, tapi kita yang kepo. Natal tahun ini saya dapat apa ya? Kan gitu. Ya, malam ini mestinya nggak ada pertanyaan gitu lagi karena ulang tahun bukan kita. Tadi seperti anak-anak kecil tadi pas menari mengatakan di lagunya Happy Birthday Jesus. Ya, kalau Yesus yang ulang tahun mestinya kita bertanya itu dibalik, jangan Natal tahun ini saya dapat apa, bukan. Natal tahun ini saya bawa siapa? Kepada Yesus. Kan itu yang Yesus suka. Ya, satu orang berdosa bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Itu yang Yesus suka. Tahun ini, Natal tahun ini kita bawa siapa? Kepada Yesus. Sebagai hadiah, karena dia sudah lebih dulu menjadi hadiah bagi Anda dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kakek saya almarhum seorang tentara, saudara, ada baju dia yang isinya tuh di sini pangkat-pangkatnya, kotak-kotak warna-warni. Ya, terus dia, karena saya cucu paling tua, dia selalu ceritain banyak hal ke saya. Dia bilang semakin banyak warna-warninya, semakin banyak pangkatnya, itu orangnya semakin lebih terhormat, lebih punya otoritas. Jadi ketika saya baca ayat ini saya ingat itu. Lambang pemerintahan di atas bahunya, makanya sebelum Yesus naik ke sorga, kalau udah ingat dia ngomong apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya dia punya segala otoritas untuk ngapain? Nyuruh-nyuruh kita. Makanya habis itu dia bilang apa? Karena itu
Karena sayalah yang paling berkuasa di sorga dan di bumi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Anda ingat amanat agung? Ya, lama pemerintahan di atas bahunya, jadi Yesuslah yang paling, dia bukan anak sembarangan berarti. Jadi dia akan jadi pribadi yang paling berotoritas. Dan namanya akan disebutkan orang, kenapa disebut orang? Karena dia nggak perlu ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku soalnya gampang. Yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku Tuhan. Right? Tapi apa? Orang akan sampai kepada kesimpulan, kepada pengenalan yang sungguh akan siapa Yesus yang sesungguhnya. Kenapa pengenalan siapa Yesus yang sesungguhnya penting? Akan berkaitan sama tema kita. Yang akan berkaitan sama tema kita. Saya kasih bocoran dulu deh, rangkuman dari khotbah saya. Ya, intinya gini. Kalau Yesus bukan siapa-siapa bagi kita, pantesan kita nggak ngapa-ngapain buat dia. Karena dia bukan siapa-siapa. Saya ulang ya, bener ya. Kalau kita anggap nih seorang bukan siapa-siapa, kita nggak akan bikin apa-apa buat dia. Orang dia bukan siapa-siapa kok. Ya, alih-alih membelikan yang terbaik, boro-boro, jauh. Ngapa-ngapain juga malas, orang dia bukan siapa-siapa kok. Ya, ini akan saya bagiin secara sederhana. Karena kekristenan kita sebenarnya melalui fase-fase ini. Dimulai dari apa yang disebutkan orang tentang siapa yang lahir ini, yang kita rayakan kelahirannya malam ini. Ya, pertamanya namanya disebutkan orang siapa? Penasehat ajaib. Saudara, fase pertama kekristenan adalah saya bilangnya baru namanya ceki-ceki. Ya, untuk mau ngeliat-ngeliat dulu. Belum mau sungguh-sungguh, baru mau lihat-lihat dulu aja. Karena dia jadi ada satu pilihan, ada 6 agama di Indonesia, dia salah satu pilihan, Yesus salah satu pilihan. Banyak pilihan yang lain, tapi Yesus pilihan biasanya yang dicari kalau udah mentok. Ya enggak? Orang kira-kira nyari penasehat gak kalau masih bisa sendiri? Enggak, kita nyari penasehat kalau udah mentok. Baru nyari penasehat. Kalau masih bisa diurus sendiri kita gak nyari penasehat. Beberapa kita masih di fase ini cukup lama, udah puluhan tahun Kristen, tapi hubungan sama Tuhannya kayak gini. Kita baru nyari Tuhan kalau udah mentok. Kalau belum sakit belum berdoa. Ya, kalau masih kaya nggak ke gereja, kan gitu. Ya, kalau masih sukses nggak punya waktu buat Tuhan. Bener gak? Akhirnya apa kita perlakukan dia kayak penasehat yang baru kita cari kalau kita udah mentok. Ya, biasanya kalau ngirimin DM ke Instagram saya kayak gini kalimatnya. Pak Pendeta, saya baru tinggalin nih sama pacar saya. Ada ayat nggak ya buat saya? Gitu. Jawaban saya selalu sama. Banyak dari Kejadian sampai Wahyu buat lu semua tuh. Baca aja. Kenapa? Karena baru nyari Tuhan ketika udah mentok. Ini fase pertama sebagai orang Kristen, kita baru mulai menjadikan Yesus pilihan yang kesekian, karena udah mentok. Kayak ban serep yang dicari cuman kalau ban utamanya meletus kan gitu. Ya. Dan ini yang terjadi. Tapi ini yang menarik, ketika orang mulai mendekati Yesus dengan motivasi demikian, hanya mau cari untung buat diri sendiri, kalau saya bilangnya seperti itu. Ya, ini dia yang menarik, ketika kita mulai dengerin nasihatnya, keajaiban mulai terjadi dalam hidup kita. Ya, mujizat mulai terjadi dan kita menyadari yang bisa bikin mujizat kan cuma Tuhan. Berarti dia bukan penasehat biasa nih. Dan bukan cuma penasehat ajaib doang, dia adalah Allah yang perkasa. Nah, di step ini kita masuk lebih dalam kekristenan. Ini step kedua namanya. Di sini kita mulai sungguh-sungguh, mulai gereja, ya mulai rutin datang gereja, bahkan mungkin udah mulai pelayanan, mulai namanya beragama Kristen. Di dalam agama kita menyembah Allah yang perkasa. Jadi apa? Sederhana aja lu jangan macam-macam sama dia. Ya, mighty God, layak ditakuti. Seperti yang Yesus bilang, kalau mau takut jangan takut sama yang bisa ngebunuh tubuh. Takutlah sama dia. Yang bisa bukan hanya berkuasa membunuh tubuh, mengambil nyawa, tapi juga membinasakan di neraka. Ya, kalau ada pribadi yang paling layak ditakuti, Tuhanlah pribadi tersebut. Maka lu jangan macam-macam sama dia. Dia Allah yang perkasa, nggak ada yang bisa ngelawan dia. Dan gitu, dan di dalam. Tapi kalau di satu sisi yang lain, kalau ada pribadi yang paling layak dikasihi, Tuhanlah pribadi tersebut. Nggak ada yang lebih mengasihi kita lebih besar daripada Tuhan mengasihi kita. Bapa di sorga mengasihi kita. Makanya apa? Dia relakan anaknya. Malam ini kita mengingat
Ya, sebenarnya Natal itu walaupun Happy Birthday Jesus, ya saya tahu ini hari kelahiran Yesus, cuman fokus Natal sebenarnya, sejujurnya berbicara tentang hati Bapa yang merelakan anaknya diberikan sebagai hadiah. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya, anak-anaknya yang durhaka. Baru nanti di Jumat Agung sama Paskah kita merayakan kerelaan Yesus memberikan nyawanya. Nah di Pentakosta kita merayakan apa? Pencurahan Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cuman kerap kali Natal kita suka nggak terlalu menyadari bahwa di sini justru kasih Bapa paling jelas. Bapa memberikan anaknya sebagai hadiah buat kita. Hanya untuk meyakinkan kita bahwa Anda dan saya di matanya masih anak-anaknya. Walaupun kita udah bengal, walaupun kita udah nakal, walaupun kita udah terhilang, walaupun kita udah kurang ajar, udah durhaka, di matanya kita masih anak-anaknya. Makanya dia hadiahkan kepada kita Yesus. Nah di fase ini saudara, sekali lagi di fase beragama ini semua didorong oleh rasa takut. Karena menyembah Allah yang perkasa. Macam-macam saudara, ada takut kena azab misalnya. Ada yang gitu. Ya takut nggak diberkati misalnya. Ya, kalau di kalangan saya terkenalnya tuh kita mesti beri perpuluhan kalau enggak nanti ada belalang tempur menyerang perbendaharaan kan gitu. Jadi terasa takut, ya takut kena azab, takut nggak diberkati, takut Tuhan marah, takut nanti kalau mati masuk neraka. Semua dorong rasa takut karena menyembah Allah yang perkasa, yang lu jangan macam-macam deh sama dia. Dia layak ditakuti. Makanya apa Tuhan melalui Natal, Bapa di sorga sebenarnya rindu kita segera melalui fase religius ini. Karena sekali lagi, religiusitas nggak menyelamatkan siapapun. Saya ulang, religiusitas nggak menyelamatkan siapapun seperti di drama tadi. Dia di acara Kristiani lagi penampilan bakat, acara Natal bisa ribut sendiri. Karena apa? Self-centered. Jangan pernah lupa kakak bunuh adiknya, pembunuhan pertama kakak bunuh adiknya perkara persembahan kepada Tuhan. Yang musuhnya rohani. Tapi bisa jadi sangat tidak rohani. Ya. Makanya Tuhan rindu melalui Natal sebenarnya. Bapa rindu untuk kita ini melalui fase religius kepada relationship. Karena kekristenan lebih dari cuma sekedar agama, it's a relationship, more than just religion. Di mana hubungannya antara anak-anak sama papinya sendiri. Makanya apa? Fase berikutnya dalam kekristenan kalau kita bertumbuh dewasa rohani, kita akan mengenal dia sebagai Bapa yang kekal. Artinya apa? Selamanya dia Papa kita dan selamanya siapa kita? Anak-anaknya. Dan di sini yang paling indah sebenarnya dan banyak yang stuck juga di sini. Karena semuanya udah enak hubungannya. Dan beberapa orang masuk ke dalam kategori namanya ada hyper grace namanya. Jadi penyalahgunaan anugerah Tuhan. Karena pemandangannya gini loh, Tuhan tuh kan Bapa yang baik. Ya namanya juga anak kan badung-badung dikit gak apa-apa lah. Ya, ntar tinggal minta ampun, udah bikin dosa aja nggak apa-apa. Ntar tinggal minta ampun. Jadi ada berapa yang sembarangan, ya lupa menghormati karena dipikir ini kan bokap gue asik-asik aja lah. Bapak gue kan asik. Ada yang gitu, ada. Ya lupa bahwa apa? Bahwa ini bukan cuma sekedar bapak yang baik, tapi dia adalah raja. Saudara nggak ada yang macam-macam sama raja. Nobody mess with the king. Nggak ada. Dan kalau dia raja, mestinya apa? Respon kita adalah mengabdi kepada sang raja. Tapi the question stands. Ya ketika kita mau takut, balik lagi seperti Allah yang perkasa mau mentakuti raja yang lu gak boleh macam-macam. Ternyata dibilang dia raja damai justru di dalam penundukan diri kepada pemerintahannya, kedaulatannya, kita beroleh damai. Yakobus berkata demikian, orang yang mendua hati gak akan pernah tenang dalam hidupnya. Makanya apa ketika Tuhan mau menjadi raja atas hidup kita, itu sebenarnya buat kebaikan kita. Ya kita jadi lebih damai. Dalam rumah tangga misalnya contoh ketika suami atau istri mau jadi yang duduk di tahta, pasti berantakan semua. Kita berantem karena itu. Karena dua-duanya pengen duduk di tahta, tahtanya cuma satu. Dan kita bingung kenapa tahtanya cuma satu, kenapa? Karena yang mesti duduk situ siapa? Yesus, bukan kita. Bukan kita. Gue kepala keluarga, lu dengerin gue. Nggak gitu bahasanya. Itu kita mau, yang laki-laki mau duduk di situ. Enggak. Yang perempuan juga nggak bisa di situ. Gue nggak mau tau, pokoknya gue suka kayak gini. Lu tuh dari dulu nggak pernah peka deh. Gue tuh paling nggak demen kayak lihat. Dua-duanya mau duduk di tahta, nggak. Dua-duanya minggir. Biarin Yesus yang di situ. When Christ is King, there is peace. Ketika Kristus Raja, baru ada kedamaian. Ya, tapi pertanyaannya saudara,
Ini baru ayat pertama. Pertanyaannya adalah, siapa Yesus bagimu? Kita di fase yang mana? Karena jawabannya akan menentukan apa yang akan kita lakukan buat dia. Pemberian macam apa yang akan kita berikan buat dia? Saya ulang kesimpulannya. Kalau dia bukan siapa-siapa untukmu, pantesan kau tidak melakukan apa-apa untuknya. Dia bukan siapa-siapa. Ya, the question stands. Saudara ingat gak di Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Saya balik kepada poin utama saya, yaitu religiositas tidak menyelamatkan kita. Kalau agama bisa nyelamatin, kita udah aman, kita agama Kristen. Tapi masalahnya nyelamatin Yesus. Artinya kita mesti beriman kepada Yesus, bukan hanya beragama Kristen aja. Sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dan percaya bahwa kita selamat oleh anugerah Tuhan, bukan karena bahkan kekuatan iman kita. No, it's not the strength of our faith that saves us. It's the object of our faith that saves us. Objek iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan kuatnya iman kita, bukan. Iman kita, firman Alkitab katakan, adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi jangan ngerasa superior. Kalau bisa percaya sama Yesus, bersyukurlah. Dan tahu dirilah, kita juga gak lebih baik dari yang lain. Tapi kita apa? Dianugerahi, katakan amin. Oh ya. Di Lukas 7 ayat 44 sampai 46, ketika Yesus diundang ke rumah orang Farisi, di ayat 46, sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Ya, Simon tidak melakukan apa-apa buat Yesus. Kenapa? Karena bagi Simon, Yesus bukan siapa-siapa. Padahal diundang loh. Dia ngundangnya kalau zaman sekarang tuh bahasa gaulnya pansos, panjat sosial. Karena Yesus yang paling viral saat itu, saudara. Jadi kalau Anda mau namanya naik, undang Yesus. Ya, cari muka sama Yesus. Jadi dia pansos tuh. Ya, sejak aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku sendiri. Kalau memang saya tamu kehormatan, ya di peraturan Yahudi mestinya dicuciin kakinya malah. Bukan cuma dikasih air buat cuci kaki. Tapi air buat cuci kaki aja gak ada. Namun apa? Tetapi dia, perempuan ini, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sudah ingat bagian ini? Ketika perempuan itu lagi melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat Yesus, apa yang dipemandangan orang-orang itu? Yang ngerasa superior? Ngerasa si paling kudus, si paling benar, si paling rohani? Dalam hati mereka bilang apa? Kalau Yesus orang suci, mestinya dia tahu perempuan macam apa yang lagi pegang-pegang kakinya. Saudara, kalau dalam pelayanan ada hati yang demikian, hati kita busuk. Sejujurnya motivasi orang bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita menjaga motivasi kita sendiri. Dan salah satu tugas kita memberikan motivasi kepada orang lain. Untuk juga melakukan yang terbaik. Bukan meragukan motivasinya. Oke? Jangan kayak gitu. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa Simon tidak melakukan apa-apa bagi Yesus? Karena nampaknya bagi Simon, Yesus bukan siapa-siapa. Tapi bagi perempuan ini, siapa Yesus? Segalanya. Lihat, kalau benar dia pelacur, oke, karena ada dua kali Yesus diurapi seperti ini, saudara. Salah satunya sama Maria, yang jelas bukan pelacur Maria. Satunya lagi nggak ada namanya. Oke, kalau benar dia seorang pelacur, berarti gini, rambut sama minyak wangi dan air mata itu menunjukkan segalanya. Rambut adalah mahkota buat perempuan, minyak wangi adalah modal untuk melacur, dan air mata menunjukkan kesungguhan hati. Dan dia, she poured it all for Christ. Dia tumpahkan semua buat Yesus. Sampai ada bagian lain di mana murid-murid bilang kayak, buat apa pemborosan ini? Minyak saat itu mahal banget loh. Kalau dijual lumayan buat orang miskin kan gitu. Saudara, kalau Yesus segalanya untukmu,
Engkau akan memberikan yang terbaik. Segalanya buat dia. Tapi the question stands, siapa Yesus bagimu? Saudara, kita mesti hati-hati sekali lagi karena sekali lagi religiusitas memungkinkan seseorang melakukan segala sesuatu sebagai sebuah pencitraan demi apa? Demi kepentingan sendiri seperti yang kita lihat di drama tadi. Di Matius 23 ayat 5, ini yang Yesus katakan tentang orang-orang ini, kaum yang nanti akan kita bahas dari awalnya. Dari awalnya bahkan ketika Yesus baru lahir, kita udah tahu mereka ini makhluk-makhluk bermasalah. Yang ngerasa superior. Si paling tahu, ahli Taurat, Farisi, religius elit. Apa yang dikatakan sama Yesus Matius 23 ayat 5? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jangan sampai kita memberikan yang terbaik, kayaknya buat Tuhan, katanya buat Tuhan. Tapi sebenarnya buat siapa? Buat diri sendiri. Kalau nyanyi lagu kayak gini, bagi dua segala pujian, bagi dua, bagi dia, nggak boleh. Ya, curi kemuliaan, nggak boleh. Ku beri kemuliaan, bukan curi kemuliaan. Nggak ada bagi dua, nggak ada dikit-dikit, nggak. Semuanya dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria, nggak boleh mencuri setetes pun, setitik pun. Tapi ini ngerinya, kita bisa memberikan yang terbaik kayaknya buat Tuhan, katanya buat Tuhan, tapi ternyata bukan. Nah baru sekarang saya masuk ke khotbah Natalnya, kan gitu. Kita ke Matius 2 ayat 1 sampai 11, saudara. Bicara tentang dia layak mendapat yang terbaik. Balik kepada pertanyaan, bagimu siapa Yesus? Kita di fase kekristenan yang mana? Masih cuma nyari Tuhan kalau lagi kena masalah, kalau lagi susah, kalau lagi ada maunya doang. Atau masih melakukan semuanya karena takut gak diberkati, takut Tuhan marah, takut masuk neraka. Ya atau karena hubungan antara anak-anak dengan papinya sendiri. Anak-anak yang punya kerinduan mau bikin papanya bangga. Yang mana? Atau lebih jauh lagi melampaui keinginan, melampaui perasaan, yaitu kepada kenyataan bahwa dia adalah raja dan saya mestinya mengabdi kepada sang raja. Kita ke Matius 2 ayat 1 sampai 11, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat apa? Bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ada perdebatan sampai hari ini kita belum konsensus. Ini mereka ini sebenarnya siapa? Ada yang bilang orang-orang Yahudi yang di pembuangan ke Babel nyangkut di sana karena nggak semuanya balik ke tanah mereka. Ada yang bilang ini orang-orang lain gitu. Tapi kalau saya lebih pro, kalau saya lebih pro ke mereka orang-orang Yahudi yang di pembuangan. Karena yang mereka nantikan tanda bintang itu udah ditulis di perjanjian lama. Itu nubuatan. Ketika bintang itu terbit berarti raja itu lahir. Ya kalau mereka bukan orang Yahudi ngapain mereka jauh-jauh nyari raja orang Yahudi mau nyembah dia. Orang bukan siapa-siapa. Nah itu buat saya. Tapi sekali lagi perdebatan ini masih bisa diobrolin. Ya. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa dia terkejut? Karena dia gak suka ada raja lain selain dia. Kita tahu kisahnya. Ya, orang ini sangat insecure. High position tapi insecure. Saudara bisa gak kita dalam high position tapi insecure? Sangat mungkin. Berapa dari Anda pengen posisi yang lebih tinggi? Percayalah. Bisa jadi di posisi tinggi Anda justru insecure. Tapi di posisi ini Anda ngerasa damai dan tenang. Bisa jadi. Jadi nggak usah melampaui itu. Kalau Tuhan tahu kita siap dipercayakan lebih besar, dia akan angkat kita ke posisi itu. Tapi kata siapa di atas bisa lebih tenang? Kata siapa? Enggak. Ya dia sangat insecure sampai apa? Dia bunuh kakaknya untuk ambil istrinya dan dia bunuh anak-anaknya sendiri. Karena dia nggak mau apa? Ada raja yang menggantikan dia. Jadi ketika dia dengar ada raja baru lahir, terkejut dia. Raja apaan? Gue raja. Maksud lu raja apa ya? Makanya apa? Ayat 4. Dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi.
yang paling tahu, yang paling saleh, yang paling religius. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka apa? Berkata kepada Herodes di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mereka tahu nggak? Tahu. Di mananya tahu nggak? Tahu. Tapi pertanyaannya mereka ikut nggak nyariin? Saudara, sekali lagi poin saya, religiositas tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Oke. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, please harus karena relation, karena relasi, karena hubungan dengan Tuhan. Karena kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Bukan karena takut, bukan karena harus, bukan karena peraturan, harus gini nggak boleh gitu. Bukan. Ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan atau bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan dengan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tapi apa? Tapi bohong. Kan dia nggak mau ikut nyembah. Dia mau ngebunuh Yesus. Dan ini yang dia lakukan setelah itu, benar gak? Anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah, bunuh semua. Puji Tuhan Yesus diungsikan kemana? Mesir. Jadi gak ikut dibunuh. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, yang 2 tahun lalu mereka lihat, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kenapa? Karena terlahir lihat 2 tahun yang lalu. Ya arahinnya ke sini Bethlehem, baru lihat lagi, oh wow, ikutin, seneng. Dan di atas, tepat di atas rumah itu, berarti benar nih. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu udah bukan bayi lagi. Bahasa Yunaninya berbeda. Ya, bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah siapa? Menyembah Yesus. Masih anak loh. Mereka pun apa? Membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ini ada di seluruh internet, Anda bisa cari. Maksud emas, kemenyan, mur itu apa sih? Menunjukkan apa? Siapa Yesus bagi orang-orang ini. Yang memberikan emas adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Raja. Mesias, Raja Penyelamat itu. Emas buat mahkotanya. Yang memberikan kemenyan percaya bahwa kemenyan buat apa sih bakar menyan? Doa, dupa, nyalain dupa. Mereka percaya bahwa Yesus adalah imam besar agung yang akan bersyafaat bagi umatnya. Seperti yang Ibrani bilang, di Wahyu juga dikatakan demikian. Dan yang memberikan mur yang paling kontroversial. Karena mereka percaya bahwa Yesus akan jadi apa? The Lamb of God that will take the sins of the world. Dia adalah domba tumbal itu. Yang akan mati di salib untuk menggantikan Anda dan saya. Yang harusnya tergantung di salib. Jenis persembahan mereka menjelaskan siapa Yesus menurut mereka. Saudara, persembahan menunjukkan penyembahan. Saya ulang. Persembahan menunjukkan penyembahan. Kalau kita kasihnya sembarangan, berarti buat kita dia bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak ngasih, apalagi? Udah punya bukan siapa-siapa. Ya. Kenapa mereka berikan yang terbaik? Seperti siapa? Janda miskin yang cuma punya 2 peser, dia kasih berapa? 2 peser, dia kasih 100%. Kenapa? Bagi dia siapa segalanya? Ya, balik lagi. Menurutmu siapa Yesus? Karena akan berpengaruh kepada yang kita berikan baginya. Kalau dia bukan siapa-siapa, kita kasihnya, kita nggak usah ngasih satu, atau kalau kasih sembarang-sembarang aja. Suka-suka kita. Ya, sakarepe dewek itu bahasa Ibraninya. Suka-sukanya sendiri.
Ya. Saya tutup dengan ini saudara, Kolose 3 ayat 17, terus baru nanti 23 dan 24. Musisi boleh mainkan lagu sedih, supaya saya terdengar lebih rohani, biar berasa di rumah. Kalau di karismatik diiringin, biar sedih. Enggak sih, kita gak perlu sedih-sedihan malam ini. Kita hanya perlu sedih ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Dia menyadarkan kita bahwa selama ini nampaknya Yesus bukan siapa-siapa buat saya. Pantesan saya memberikan segala sesuatunya formalitas, sekedarnya, biar dilihat orang, buat kepentingan saya sendiri. Malu apa kata orang, saya ini penatua, saya ini majelis. Tapi biar malam ini, ya kembali kita dibawa untuk menjawab pertanyaan ini. Menurutmu, ingat ini pertanyaan Yesus loh. Dia sempat nanya sama murid-muridnya, menurut orang-orang saya ini siapa? Mereka jawab, tak. Oke, kalau menurut kamu siapa saya? Dan malam ini pertanyaannya sama. Ya, menurutmu siapa bayi yang lahir di Bethlehem 3.000, 2.000 atau 3.000 tahun yang lalu? Dan siapa dia dalam hidupmu? Apakah dia terus jadi bayi yang baru lahir terus? Yang bisa disumpel pakai permen buat diem? Pakai persembahan? Pakai perpuluhan? Nih udah diem. Tapi bukan pakai pertobatan kita? Padahal dia merindukan pertobatan kita. Saudara, jika dia rindu kita bertobat, kita gak bisa ganti dengan pelayanan, bukan? Itu namanya gak nyambung. Bertobat dulu baru pelayanan. Jangan pikir Tuhan perlu pelayanan kita, enggak perlu. Ya. Di Kolose 3 ayat 17 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Yesus kepada Allah Bapa kita. Kenapa? Karena Bapa telah mengaruniakan anaknya. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita lakukan apa? Dalam nama Yesus, sambil bersyukur karena Yesus kepada Bapa. Apakah Anda bersyukur? Dia lahir untuk kami. Dia hidup dulu, jangan langsung mati dulu. Hidup dulu. Dia hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan loh. Supaya apa? Supaya dia bisa mati, jadi tumbal menggantikan anak-anak saya. Dan dia bangkit gak sendirian. Dia ajak kita bangkit, hidup bagi Tuhan, memberikan yang terbaik because He is worth the best. Sehingga ayat 23 dan 24 kesimpulannya. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kau berikan, apapun juga yang kau lakukan, perbuatlah, berikanlah, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, memberikan apapun segala sesuatu kepada Tuhan, nggak usah dengan mental hitung-hitungan. Enggak. Ya ada orang bilang gitu, ngapain Pak saya pelayanan, emang saya dapat apa? Ngapain saya mesti mengampuni, emang saya dapat apa? Ngapain saya mesti taat, dapat apa saya? Ngapain saya mesti ibadah, saya dapat apa? Saudara, orang kalau ngomong gini dia nggak ngerti. Tuhan udah lebih dulu memberikan Yesus. Saudara, kalau saya bertanya kepada kita semua, kalau ikut Yesus nggak ada jaminan berkat finansial, kesembuhan fisik, kepastian keselamatan di sorga, masih pada mau ikut Yesus gak? Jawabannya mestinya masih. Karena kita ikut Yesus, karena Yesus, bukan karena yang lain. Oh ya, kalau kita cuma mau Yesus karena pengen sorga, itu kayak deketin laki-laki karena rumahnya bagus. Kita pengen rumahnya, bukan dianya.
Karena dari Dialah kita akan menerima bagian yang telah ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan siapa kita? Hamba-hambanya. Kalau Dia Tuhan, Dia Raja, dan kita hamba-hambanya, He is worth of our best. Dan malam ini saya sungguh-sungguh kembali bertanya, siapa Yesus menurutmu? Kalau Dia bukan siapa-siapa, pantesan kita gak memberi apa-apa. Kita gak ngapa-ngapain buat Dia. Orang Dia bukan siapa-siapa. But if He is penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jika Dia adalah segalanya bagi kita, apa yang menahan kita dari tidak memberikan segalanya buat Dia? Suatu yang perlu direnungkan malam ini. Dan aku undang para worshipers, para pemuji untuk menyanyikan lagu yang menurut saya baik untuk dijadikan doa, saudara. Ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan ku serahkan bagimu, layakanku Tuhan bersembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan hormat bagimu. Saudara, di malam yang indah ini, pertanyaan saya kembali, saya ulang-ulang aja. Ya, siapa Yesus bagimu? Dan jika Yesus segalanya bagimu, malam ini ada undangan untuk kembali menjawab panggilan itu. Orang bertanya, panggilan saya belum tahu panggilan saya apa, Pak. Panggilan orang secara umum adalah hidup untuk Tuhan. Apapun profesinya. Saya bersyukur lahir di keluarga pendeta yang gak paksain anak-anaknya untuk sekolah Alkitab, untuk jadi pendeta. Saya bersyukur. Tapi ini yang dia bilang, almarhum ayah saya selalu bilang gini, kalian gak harus jadi pendeta, tapi harus jadi pelita. Apapun profesimu, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jangan kayak dunia ini yang melakukannya buat kepentingannya sendiri. Di malam ini ada panggilan. Dan saya rindu saudara menjawab panggilan itu. Untuk hidup bagi Tuhan. Dan memberikan yang terbaik baginya. Seluruh hidupmu, lebih dari cuma sekedar uangmu, lebih dari cuma sekedar waktumu, tapi seluruh hidupmu, lebih dari 2 jam di hari Minggu pas pelayanan, tapi di setiap detik, di setiap tarikan nafas, di setiap yang kita lakukan dan katakan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur oleh Dia kepada Bapa yang telah menganugerahkan Yesus bagi kita. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita nyalakan lilin kita, masing-masing sudah dapat. Saudara, walaupun ini lilin-lilinan, tapi yang saya suka dari lilin beneran adalah ketika dia menyala, dia akan habis. Ya, dan itu penggambaran buat hidup kita sebenarnya. Biar kita menyala dan habis untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri.
Bukan hanya untuk menerangi jalan kita sendiri, tapi buat orang-orang lain juga. Dan saya berdoa panggilan ini masing-masing menjawab di dalam hatinya. Sambil kita nyanyikan lagu ini lagi. Ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Bentuklah hati ini menjadi turut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku. Dan ku serahkan bagimu, layakan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan harta bagimu. Bersyukur Tuhan buat hadiah terindah yang kami bisa terima dalam hidup ini, yaitu Yesus sendiri. Makasih masih menganggap kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Masih terus sabar sama kami. Yang selama ini mungkin hidup bagi diri kami sendiri. Memberikan yang seadanya, sekedarnya, sesuka-sukanya. Kami bersyukur malam ini kehadiran-Mu dan firman-Mu mencerahkan kami, memerdekakan kami. Dan memeluk kami, sehingga kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagimu, because you are worth it. You are worth of our best, Engkau layak mendapatkan yang terbaik dari kami. Dan ini seluruh hidup kami Tuhan, kami berikan sebagai persembahan kepadamu. Makasih ya Bapa, kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara. Bang, ketika hamba-Mu sudah berhenti, kami minta bantuan Roh Kudus, mampukan kami jadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap menjadi pelaku firman dan memberikan yang terbaik. Hidup hanya bagi Tuhan. Semuanya berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom, kami ucapkan selamat datang bagi segenap jemaat yang hadir pada malam hari ini, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami senang dan menyambut Anda. Kami berharap setiap jemaat dapat menikmati sukacita Natal serta mendapatkan berkat rohani dari ibadah malam Natal pada hari ini. Besok hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 akan diadakan kebaktian gabungan Natal pada pukul 10 pagi di ruang kebaktian utama dengan tema He is Worth My Best. Dalam rangka menyambut tahun baru 2025, marilah kita bersama-sama beribadah kembali di tempat ini, tepatnya pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 10 pagi di ruang kebaktian utama dengan tema Harapan Baru dalam Panggilan Allah. GKI Pinang Sia memiliki serangkaian ibadah di setiap hari Minggu, mulai dari kebaktian umum 1 yang berbahasa Indonesia, kebaktian umum 2 yang berbahasa Mandarin Indonesia, hingga kebaktian umum 3 dengan bahasa Indonesia. Ada pula rangkaian ibadah lainnya dari Komisi Anak, Komisi Remaja, serta Komisi Tunarungu. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk beribadah bersama kami. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa besok. Merry Christmas and God bless you. Baik jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri perayaan Natal pada malam hari ini. Biarlah kita selalu menjadi bintang.
bintang yang bersinar terus, menjadi terang dimanapun kita berada, dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kemudian doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Christopher. Biarlah ini menjadi janji kita yang kita pegang di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya, bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya Tuhan. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Hidup selalu, amin, bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, aku rindu hidup selalu, amin. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Tuhan, di akhir ibadah kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami. Di tempat kami tinggal, di lingkungan kami. Tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, melayani, dan dimanapun kami berada.
Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri. Sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib. Sepersekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati, telah menerima yang terbaik, yaitu Yesus sendiri dan siap menjadi berkat, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Sampai kita pulang, atau sampai Tuhan Yesus jemput lagi, dalam nama Yesus semuanya yang berkata, Amin. Merry Christmas. Kita tetap berdiri, kita akan sama-sama naikkan sebuah pujian sukacita Natal bersama dengan kita. Feliz Navidad, Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año